Balik lagi bersama aku Dito di Local Movement. Kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku kedatangan salah satu personil band. Siapa dia? Ini dia. Halo Mas, siapa namanya Mas? Irul. Oke, ini namanya Mas Irul teman-teman. Dia adalah seorang vokalis dari sebuah band punk rock asal Pasirian Lumajang. Lagu-lagunya selalu menggambarkan tentang bagaimana musik perlawanan, entah itu melawan pemerintahan ataupun lingkungan. Sebelumnya bisa dijelaskan Mas, sampean itu opo sih? Ya, sebenarnya ya saya siapa? Oke. Perkenalan dulu, nama saya Irul, bisa dipanggil sebagai Arthur Murpis ya. Orang banyak menyebutnya Arthur Murpis. Kebetulan saya di sini sebagai personil dari band punk rock asli Pasirian Nyel. Pasirian Nyel, lokal. Nama bandnya? Nama bandnya Revolution Society. Yang sebelumnya ini nama baru sebenarnya Mas. Ini nama itu. Baru. Ini nama baru, kita menyepakati untuk ganti nama itu pada tahun kemarin 2024. Oh, oke. Ya, terus apa nih? Soalnya dulu itu kalau nggak salah namanya kan Blood Diamond ya. Ya, Blood Diamond. Blood Diamond ya Mas. Nah itu Blood Diamond itu saya ya juga terlibat lah. Blood Diamond ini bukan, kalau dibilang band underground dari Pasirian yang bisa tembus Yogyakarta waktu itu ya Pak? Iya. Dalam acara album YK Rebel Fest. Ya, YK Rebel Fest. Tahun 2018. 2018 itu adalah acara launching albumnya Rebellion Rose waktu itu teman-teman. Waktu itu namanya masih Blood Diamond. Nah, dari Blood Diamond sekarang namanya menjadi Revolution Society. Apa yang mendasari atau melatar belakangi kenapa sampean mengganti nama band sampean dari Blood Diamond ke Revolution Society? Ya, kita bahas yang Blood Diamond dulu ya. Oke. Blood Diamond ini terbentuk pada tahun 2015 pasca tragedi Salim Kancil. Waktu itu di tahun 2012 pada tanggal 26 September 2015, yaitu konflik tambang yang ada di pesisir selatan, tepatnya di Selawar-Awar. Kebetulan ya kecamatan kelahiran saya sendiri di Pasirian begitu Mas. Jadi kenapa namanya kok Blood Diamond gitu? Itu terinspirasi dari sebuah film sebenarnya. Mungkin banyak yang tahu film tersebut, bahwasannya ada film namanya Blood Diamond yang itu apa namanya? Filmnya ini tentang konflik tambang. Konflik tambang berlian. Orang Afrika. Yang ada di Afrika. Jadi itu kita sepakat untuk ngasih nama Blood Diamond pada waktu itu. Dan semakin kesini kita sempat vakum. Ya, ini 5 tahun. Ya, vakumnya itu bukan 1 bulan, 2 bulan enggak teman-teman. Vakumnya itu benar-benar 5 tahun. Ya, 5 tahun. Itu bisa buat nyicil KPR itu 5 tahun kalau kalian tahu. Itu lama sekali. Sempat gimana? Hilangnya itu sampean Blood Diamond ini tiba-tiba. Mas, kayak tiba-tiba kayak berhilang aja. Di saat teman-teman yang lain ngeluarin karya, Blood Diamond itu hilang. Nah, itu apa yang membuat vakum? Sebenarnya personil sih. Iya. Wajar lah sebuah band personil. Personil karena ya sampai sekarang personil itu kan masih ada. Iya. Jadi mulai awal kita ngerintis, mulai awal kita membentuk itu personil kita 3 orang ini tidak pernah ganti. Ya seperti yang dikatakan SID tentang 3 itu tadi. Ya betul. 3. Ya 1 hilang ya udah. Iya. Semuanya udah abadi. Kita mungkin prinsipnya seperti itu. Jadi kalau salah satu personil kita nggak ada ya wis, kita nggak lanjut. Tidak lanjut band lagi. Iya. Seperti itu. Terus kenapa dari Blood Diamond ke Revolution Society ini namanya? Karena secara kita searching di media, entah itu YouTube ataupun media-media lain, kalau teman-teman nyari band ini keluarnya itu kan film Mas. Keluarnya film. Paham. Jadi punya kita karena memang kita nggak pernah
update di platform YouTube. Jadi ya kita ada di bawah sendiri. Oh ya, Ada di jadi bawah tertutup sendiri. ya Mas ya. Tertutup. Jadi kebetulan waktu itu memang Revolution Society ini sebenarnya sudah ada, Hmm. dan kebetulan salah satunya waktu itu juga saya sama basis saya personilnya. Oh, Revolution. tahu. Karena bandnya sudah tidak ada, jadi saya coba nembusi ke orangnya kan gitu. Misal ini bandnya masih ada atau enggak gitu. Oh ya, Ternyata oh enggak ada Mas. Saya izin mau pakai ya. namanya. Oh iya dipakai aja gitu. Jadi itu mungkin banyak yang ngira kita ganti nama itu ganti personil. Ya, biasanya kan Personilnya gitu. masih tetap, iya. Oh, Personilnya masih tetap. Kayak gitu. kirain kalau kayak band-band lainnya gitu Mas, kalau Padi Reborn kan, Oh, Blood Diamond Reborn. Kalau kalian tahu ya teman-teman, logo dari Revolution Society yang gini ya, orang begini tuh mengepal, itu adalah vokalisnya enggak dulu itu? bukan sih sebenarnya itu cuman kayak ilustrasi aja. Oh, ilustrasi aja. Oh ya, begitu teman-teman. Jadi untuk gimana ya? Biar namanya itu nggak ketutup di sosial media. Kalau Revolution Society upload, dulu kan namanya Blood Diamond ya, yang keluar pastinya film, bukan bandnya ya Mas. Bukan bandnya yang keluar, tapi filmnya. Oke, ini kan tadi saya udah tanya kenapa namanya Revolution Society. Sekarang saya mau tanya, kenapa punk rock yang dipilih untuk genrenya? Sesuai kita lahir aja sih sebenarnya. Kita lahir dari Superman is Dead. Oh, Ya, berarti kita yang mendasari terbentuknya itu Superman is Dead, Outsider berarti Mas ya? Ya, Outsider. Outsider. Gimana waktu itu kan ada punk di Lumajang, itu ada band punk banyak yang mengkritik tentang penguasa itu banyak. Tapi yang tentang lingkungan saya belum pernah dengar Mas. Band punk asal Lumajang terutama yang mengkritik soal lingkungan itu saya jarang. Nah, kenapa Masnya itu kok lingkungan juga diangkat? Ya, kebetulan saya sendiri kan sering terjun ke lapangan. Jadi ya karena saya hidup di sini, saya lahir di sini, saya dibesarkan di sini. Kenapa kita nggak menyuarakan apa yang terjadi di tanah kita? Benar. Dan kebetulan juga terbentuk bandnya itu Ya, setelah kasus itu ya, setelah tragedi. kasus tragedi. Buat teman-teman mungkin band Alpha ya yang nggak tahu, sumpah ada yang nggak tahu loh, tragedi Salem Kancil itu ada yang nggak tahu. Bahkan di Malang teman-teman saya itu ada yang kelahiran 2005, 2006 dan sama-sama orang Lumajang. Ada yang pernah dengar Salem Kancil nggak? Apa itu? Jawabannya sih lagi, apa itu? Jadi Salem Kancil yang seperti diceritakan Mas Irul tadi ya teman-teman. Beliau adalah seorang petani ya Mas ya. Petani yang memperjuangkan haknya sebagai petani. Berarti apakah sosok Salim Kancil ini yang mendasari albumnya Revolution Society? Namanya kan Petani Merdeka itu. Iya, betul, dari situ. Dari Salim Kancil. Iya. Oh, gitu. Terinspirasi dari situ. Ya kita coba untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya. Dan di luar itu sebenarnya banyak sekali. Kalau kita ngomongin Pasirian banyak sekali. Dari pariwisata, hutan, laut, segala macam itu kita punya semua di sini. Jadi gitu. Balik lagi aku ke Outsider tadi Mas ya. Dulu emang banyak gitu loh Mas, kayak komunitas outsider mana. Tapi yang bisa membentuk suatu band setahu saya dan masih konsisten sampai sekarang meskipun sempat vakum 5 tahun, yaitu adalah Revolution Society teman-teman. Revolution Society itu berapa bulan yang lalu habis tur? Untuk tur kemarin mulai bulan Maret sampai Agustus. Berapa kota itu Mas? Ada kisaran 5 kota. 5 kota. 5 kota, termasuk di kota sendiri. Kota sendiri. Kota mana aja? Lumajang. Pertama di Kediri. Oh, Kediri. Langsung Kediri pertama. Langsung Kediri. Kediri. Jombang. Terus Jember. Probolinggo. Lumajang 2 kali. Oh, iya. Jadi 5 kota 6 panggung. 5 kota 6 panggung. Ya. Nah, kalau tur gitu kan
Masnya ini rata-rata lagu-lagunya itu tentang membawa perlawanan yang ada di Lumajang. Kan kalau main di luar kota ini apakah mereka juga menikmati gitu mas? Biasanya band tour itu kalau nggak tahu lagunya biasanya kan agak sulit menarik masa maksudnya, menarik masa. Ya, kebetulan mereka menikmati. 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 Ya. Apakah mereka sebelumnya mendengarkan juga mungkin nih mas ya? Bisa jadi. Kalau untuk mendengarkan sih mungkin baru-baru ini. Baru-baru ini ya. malah baru-baru ini. Malah ini albumnya udah rilis pada tahun 2018. Meledaknya malah 2024. 2024. Iya. Mungkin 2024. itu juga ya pengaruh karena Revolution Society menaruh lagu-lagunya di platform musik. Iya, sebelumnya kan kita belum pernah naruh karya kita di platform-platform lain selain YouTube. YouTube. Nah, kita pun rilis fisik pun kita belum ada mas. Ya, fisik masih belum ada. Belum ada. Dulu itu berarti yang tahu Revolution Society atau Blood Diamond itu YDTA ya mas berarti ya? YDTA. Yang tahu aja. Ada Dewi. Iya. Ada Dewi. Seperti itu. Oh. Itu berarti kita ya mas ya, coba bedah di lagunya Samian itu. Lagunya Revolution Society. Yang pertama yang itu pemuda Pancasila, pembela Pancasila sorry. Ya, pembela Pancasila. Nah, apa berebut suara untuk jadi penguasa, ucapkan janji agar kau dipilih, berbekal agama untuk dapatkan suara, mengadu domba, menyebar fitnah di mana-mana. Nah, apa yang melatar belakangi Samian untuk menulis lagu itu? Untuk pembela Pancasila sendiri kan saya itu bikinnya itu langsung gitu loh mas, langsung, jadi nggak ngerancang dari waktu lama sebenarnya. Nggak lama itu, ya cuman mikir-mikir aja ini apa yang mau saya suarakan di sini. Nah kebetulan waktu itu lagi panas-panasnya pilkada tahun 2018. Oh iya. Ya kita tahu lah bagaimana perilaku pejabat-pejabat kita atau kandidat-kandidat kita itu kan lebih banyak paling laku ini jual agama. Oh iya benar. Paling laku ini jual agama. Jual agama. Terus obrol janji segala macam. Ini nanti ketika saya bikin ini ternyata semua tidak terrealisasi. Gitu kan. Jadi ya cuman itu loh. Terus seperti beda pilihan ya mereka bisa baku hantam. Oh ya, itu di tahun itu emang parah banget. Kalau beda pilihan ya beda kubu, beda ini ya baku hantam mereka. Nah, terus ngapain lambang Pancasila ini dipajang di setiap kantor-kantor itu? Ya. Nah, terus untuk apa gitu kan? Apa cuman sekedar pajangan aja? Gitu. Maka keluarlah itu, oh ya ini harus saya tulis pembela Pancasila itu kan kayak gimana? Ya sebagaimana ya kamu menjadi manusia, sebagaimananya kamu ya harus tahu tentang Pancasila itu dasarnya itu kayak gimana dulu. Itu banyak yang menyimpang sebenarnya. Manusia itu banyak yang menyimpang dari Pancasila itu sendiri. Benar. Nah saya kan pengen ayolah generasi kita itu pahami dulu Pancasila itu seperti apa, lalu kita kedepannya mau jadi apa, harus kayak gitu. Salah satunya untuk bicara kemanusiaan aja. Oh ya, kemanusiaan. Itu banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia lain kayak gitu. Itu juga kan di lagu itu kan ada Sumpah Pemuda juga ya, ada juga Sumpah Pemuda. Kayaknya emang lagunya itu ayo ini pemuda nih jangan diem aja gitu ya Mas. Jangan diem aja, terus ya kayak gitu, jangan apatis lah. Kita harus tahu apa yang terjadi di tanah kita, karena kita di masa mendatang kita sebagai tetua, dan itu adalah suatu hal yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Nah, masa generasi kita kan mau menikmati kehancuran, jangan gitu. Sampai musang aja, anak cucu kita nanti nggak tahu sama musang nanti ya, cuma sama gambarnya aja. Nah itu sebenarnya. Di balik penulisan lagu yang sangat singkat, tapi maknanya dalam. Berapa lama?
1 hari? Waktu Mungkin ya. itu 7 lagu saya garap sekitar 1 bulan. Oh, 7 lagu itu 1 bulan. 1 bulan. 7 lagu 1 bulan. 1 bulan. Musisi-musisi lain 1 lagu bisa bertahun-tahun. Ini album 1 bulan. 1 bulan. Itu yang pembela Pancasila. Lanjut lagi di itu. Yang Pasir Besi itu apa? Oh, Mutiara. Mutiara. Hijaunya gunung, birunya lautan, burung-burung pun berterbangan. Kalau lagu di Mutiara di Balik Pasir Besi itu kan ya kita tahu, kita di masa itu kejayaan pasir bersih seperti apa kan kita tahu. Sebuah kejayaan pasir bersih itu sampai jalan berodol. Nah, Jalan yang berodol, kapasitas wis udah berlebihan kayak gitu. Jadi di situ ada sesuatu sebenarnya, ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Taunya kan, oh Lumajang cuma pasir aja ya. nah, Lumajang cuma pasir tuh. Kita punya banyak sebenarnya wisata, kita punya air terjun, apa, hutan, pantai, terus danau, kita punya Ya, semuanya. semuanya. Nah, itu yang saya sebut sebagai mutiara atau berlian. Berlian di Balik Pasir Besi itu ya, Iya, Mas. itu, dan itu tidak banyak orang tahu. Taunya cuma pasir aja. Ya. Kalau teman-teman tahu nih, Pasir Besi itu teman-teman ya. Itu pasir Lumajang itu pasir yang paling bagus, tahu saya ya teman-teman ya. Paling mahal, Bro, kan paling mahal, Bro. Namanya aja Pasir Besi. tapi ngeruknya di laut. Nah, itu. Dulu itu ada gosip-gosip yang beredar kalau Pasir Lumajang ini yang membuat reklamasi di Singapura. Dulu sempat ada berita-berita seperti itu. Kok bisa? Ayo, kita nih masyarakat Lumajang yang punya sumber daya alamnya, tapi jalan kita rusak. Aneh enggak? Jalan kita rusak. Kenapa itu pemerintah kok nggak bisa memperbaiki? Nah, Terus pemasukannya itu kemana gitu kan? Yang dipertanyakan masyarakat kan kayak gitu. mungkin teman-teman kalau nggak ada tragedi Salim Kancil, itu akan masih berjalan sepertinya. Masih berjalan. Sampai sekarang Sampai pasti sekarang. akan lebih parah. Yang pasti mafia-mafianya tambah banyak. Ya, betul sekali. Terus mungkin di lagu selanjutnya ini agak nyambung sama yang lagu barusan, yaitu Lumajang Tolak Kehancuran. Kalau teman-teman tahu Lumajang Tolak Kehancuran itu, masnya ini kolaborasi sama Bonet ya mas? Iya. Bonet, Bonet. salah satu vokalis band Superiot Dari dan Bogor. asal Bogor. Ya, Nah, dari Bogor. itu kenapa kok bisa tiba-tiba berkolaborasi dengan Bonet waktu itu? Itu lagu itu lahir pada tahun sekitar 2016 ya mas. Oh, Cuman kan waktu itu kan, yo namanya kita kan pemula ya, band-bandan kan iya, cuma iya, band-bandan iya, aja. iya. Band-bandan, ini rekodnya nanti kayak gimana, terus aransemennya kayak gimana. Hmm. Nah itu, kita masih bingung. Kebetulan waktu tahun 2018 saya mendatangi launchingnya Suprayat di Bogor. Oh, di Bogor, masnya Ya, ke Bogor berarti? saya ke Bogor pada tahun itu, terus nggak boleh pulang. Rencananya kan 1 minggu tapi nggak Iya, boleh pulang iya, gitu iya, kan, iya. nggak boleh pulang. Akhirnya saya nemenin mereka tur nih. Oh, Mereka tur waktu itu ada sama 5 panggung, kisaran 5 kota 6 panggung. 5 kota 6 panggung. Iya, termasuk launchingnya itu. Nah itu, makanya semua ininya dirilis di sana sebenarnya. Di Bogor. Di sana. Oh, berarti kemudian Di Bogor. kalau kalian tahu lagunya Superiot yang Manusia Handphone teman-teman, beliau ini adalah salah satu talentnya mas waktu Ya. itu ya. Itu oh berarti waktu syuting video klip Manusia Handphone punya Superiot itu emang waktu itu nggak boleh pulang mas di sana? Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Iya. Nggak boleh pulang, langsung disuruh jadi talent video klip. Iya. Jadi waktu itu kan udah mau pulang nih kan. Saya pamit pulang nggak boleh gitu. Ngapain pulang nggak bawa album kan ya. Oh iya. Banyak ini album foto kan ya. Eh, Bikin lagu. Nah, dari situlah saya bikin karya. terpacu ya. Heeh. Dan itu kan kolaborasi sama Bonet. Kenapa di lagu yang Lumajang Tolak Kehancuran? Untuk lagu itu sendiri ditulis ya pasca tragedi. Pasca tragedi itu ya. Tragedi.
Dan memang kalau ngomong kehancuran sih banyak ya. Iya Kita banyak, ngomong kehancuran di Lumajang itu banyak, banyak banget. banyak sekali. Eksploitasi alam segala macam itu banyak. Kita punya sumber daya, alam tapi kita tidak menikmati. Iya. Malah orang-orang Orang luar Lumajang Iya, yang menikmati. kekayaan itu. Kita cuma menikmati jalan rusak ya. Jalan teman-teman. rusaknya aja gitu kita. Sekali lagi kita tidak menikmati hasil kekayaan. Bahkan kita masuk ke tempat wisata bayar. Saya kalau bayar Mas ke tempat wisata ke laut itu ya, terutama ke laut itu kalau dikelola dengan bagus, oke saya ikhlas. Iya. Saya bayar di situ, wah gila sampah masih kececeran. Seperti itu. Kita benar-benar tidak menikmati. Ya cuma jalan rusak itu yang Jalan rusaknya yang kita nikmati. Ini udah berapa? Udah 3 ya berarti ya. Terus satu lagi. Apa Mas? Lagu ini sampean? Apa sing di? Yang itu. Aduh, aku lupa mana. Apa Alam Murka? Nah, Alam Murka. Kalau Alam Murka sendiri bukan saya yang bikin, Oh, bukan. tapi ya ada seseorang di Malang lah. Saya memanggilnya bapak dia. Oh. Anggaplah bapak saya gitu Iya, kan. iya, iya. Itu yang bikin lagu Alam Murka. Dan itu yang paling meledak sih untuk di tahun ini. Iya, Karena banyak bencana. iya benar sekali. Saya dengerin tapi jujur nggak tahu, sering lupa judulnya. Soalnya kan masuk playlist saya gitu loh, random. Bumi marah semarah-marahnya. Nah, itu akibat ulah kita para manusia. Ya, Emang emang iya. kenyataannya seperti itu, teman-teman. Itu yang terjadi. Ini menurut saya sangat aneh ketika di Amerika, di Eropa, setiap akhir tahun itu turun salju. Kalau di sini erupsi bro sama banjir. Turun bencana. Turun bencana langsung. Turun bencana. Gila, gila. Ya itu akibat dari keserakahan manusia sendiri. Itu udah 4. 1 kurang yang mana berarti? Oh, katanya Merdeka. Nah, ya itu belum. Untuk lagu katanya Merdeka, ya itu kita merdeka cuman katanya aja kan. Oh, Dan itu nyata. ya Bahkan sampai sekarang kita masih dijajah. betul. Bangsa kita sendiri yang jajah malah. Iya. Orang Belanda yang jajah aja nggak sampai mengunduli hutan. Iya benar. Tapi benar. bangsa kita yang membabat hutan. Orang Belanda menjajah kita aja masih itu ya, masih berani bayar ya. Iya, masih Meskipun dikorupsi sama bupatinya waktu itu sumpah saya waktu SD belajar sejarah itu kayak, wah sebengis ini ternyata Belanda. Anyer Panarukan, tanam paksa, ternyata digaji loh teman-teman. Digaji. Uangnya itu uang upetinya disikat sama bupatinya. Berarti emang dari nenek moyang kita ya Mas sepertinya ya, Mas, mendarah daging. Ya, Korupsi itu udah passion. tapi ya tergantung mindsetnya sih. Itu. Kalau orang memang ngakunya dia bertuhan, dia nggak mungkin berani korupsi. Dengerin. Udah cukup takut sama Tuhan aja. Udah 5. Udah 5? Udah 5. Udah 5 ya. Nah, 5 lagu. 5 lagu ini kan liriknya vulgar menurut saya. Iya. Terang-terangan, langsung merujuk dari judul aja Lumajang tolak kehancuran. Berarti kalau ada kalimat tolak, berarti kan sudah hancur kan sebenarnya kan. Iya. Cuma kita kayak udah sampai rusakin temen-temen. Iya. Ya walaupun kita memang tidak bisa langsung mengkat kehancuran itu tadi, paling enggak kita jadi filter. Nah, Kita jadi rem lah gitu Nah, kan. iya, Nah, sebelum ini terjadi ya kita harus menyuarakan apapun itu. Namanya kehancuran ya potensi hal yang membahayakan bagi kehidupan kita. Ini yang mau saya tanyakan sebenarnya agak gimana gitu pertanyaannya ya. Semenjak lagu itu rilis, dari awal rilis sampai sekarang dengan liriknya seperti itu, apakah ada oknum atau siapapun itu yang tiba-tiba kayak WhatsApp atau nomor tidak dikenal, teror seperti itu? Soalnya Kalau hal-hal kayak gitu sih alhamdulillah nggak ada. alhamdulillah jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Berarti Tapi waktu saya sering menyuarakan waktu tragedi itu. Wah, itu ngeri itu. saya tahu Ngeri, saya sampai- tahu beliau sempat rame di Facebook. Ancaman dari segala macam wis ya. Banyak teman-teman waktu itu emang waktu pasca tragedi yang yang diteror itu bukan cuma beliau aja, Iya, tapi banyak.
teman-teman juga yang lain. Iya, hampir semua orang yang menyuarakan itu mungkin mereka dapat teror pada waktu itu ya, 2015 itu memang hal yang mengerikan, dan itu juga sebagai cambuk sih sebenarnya untuk kepemerintahan Lumajang ke depannya harus seperti apa. Jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Kita pengennya itu aja. Gitu. Nah ini kan sudah berganti kepemimpinan nih di Lumajang. Iya. Nggak mau ngeluarin lagu lagi. Apakah Revolution Society takut dengan pemerintahan Lumajang yang sekarang atau bagaimana? Apakah belum? Kalau ngomong soal takut, kita tidak pernah takut dengan siapapun kecuali sama Tuhan. Wah, boleh. Pemerintah manusia loh Mas. Iya. Pemerintah manusia. Ya memang kekuatan kita tidak sekuat mereka. Benar sekali. Tapi kan kita punya banyak senjata sebenarnya untuk menyerang. Kalau Kalau untuk karya ya kita bikin lah. bikin ya, Pak? Bikin, tetap lah. Kalau soal lingkungan, sosial, politik segala macam kita pasti bikin. Pasti bikin dulu. Nggak Mudah-mudahan jauh-jauh. tahun depan. Amin. Mudah-mudahan tahun depan. Doain teman-teman, doain dan tungguin Iya. karya dari teman-teman Revolution Society. Support band lokal, ya Mas Yo. Ya, harus Harus. support band lokal. Sebenarnya saya mengutip omongan dari Soleh Solihun dan Vincent Rompis di Fixtape. Kalimat lokal itu seharusnya dihilangkan. Oke. Lokal sama terus band dari nasional sama lokal lah gitu. Kita ini band lokal, yang main di sini itu band nasional. Oh iya. Nggak usah pakai label itu, harusnya ya udah band aja gitu. Band aja. Band aja. Sekarang kita lihat banyak platform Mas Yo. Banyak platform untuk menyuarakan semakin mudah, dan mereka juga mencari kita semakin mudah sebenarnya. Kita ambil contoh kasus teman-teman kita Sukatani kemarin ini Mas ya. Sukatani. Nah itu tanggapan Masnya gimana waktu Sukatani? Kan sama-sama musisi nih kebetulan nih. Dia menyuarakan lagu bayar, tiba-tiba tidak menggunakan Sukatani, tiba-tiba klarifikasi, terus tiba-tiba lagu itu hilang. Gimana menurut Mas? Ya sebenarnya sih kalau ngapain dihilangkan sebenarnya. Nah itu. Lagunya ngapain dicabut ya. Nah itu. Harusnya ya jangan, ya adanya itu kok. Adanya itu. Ngapain? Apa itu mungkin ya? Sukatani ini harusnya menyentuh slang harusnya lagunya. Polisi yang baik hati. Harusnya begitu Sukatani. Kalian itu tidak usah mengkritik polisi, udah jadi kayak slang aja, aman. Itu cuma Pak Purnomo aja sih yang baik hati. Enggak, saya respect banget waktu itu kepada teman-teman Sukatani Mas. Ya, banyak sekali musisi-musisi yang menyuarakan ini, ya Allah, takut sama lagu loh teman-teman. Iya. Berarti itu mungkin beneran nyata kan? Iya. Udah kalau salah itu orang, kalau nggak salah sebenarnya nggak usah panik. Harusnya dikritik ya, kita dikritik ya harus memperbaiki. Nah. Bukan malah menangkap kan kayak gitu. Ditangkap. Malah ditangkap seolah-olah ya mau membungkam suara, ya nggak bisa. Suara kita kan banyak. Iya, betul sekali. Asal kalian tahu teman-teman, dari cerita Mas Irul barusan itu, kalau kita lihat itu media untuk melawan itu tidak harus ke jalan, tapi tidak harus ke jalan juga. Kita bisa lewat karya ya Mas ya. Iya, Lewat lagu. banyak hal untuk menyuarakan perlawanan itu ya, nggak hanya satu pintu aja sih. Iya, banyak sekali caranya. Karya, entah itu karya gambar atau karya lagu segala macam, banyak. Dulu kalau teman-teman ingat tahun 2021 sempat orang yang mural itu ditangkapin. Oh iya. Kalau teman-teman ingat di Malang terutama itu ada sebagian yang ditangkap atau muralnya tiba-tiba dihapus. Ya itu adalah salah satu bentuk perlawanan. Mungkin juga lewat tulisan ya Mas ya. Iya. Lewat sign, lewat postingan di sosial media seperti itu. Banyak cara untuk melawan sistem itu, enggak sistem pemerintahan yang buruk menurut saya kan, itu banyak cara. Enggak harus bikin band, enggak harus bikin banyak kok. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya jangan takut ya Mas sebenarnya Mas. Jangan takut,
pokoknya. Jangan takut untuk Ya, melawan, untuk bersuara yang benar Mas. Jangan takut, konsisten. Ya kita jujur aja loh. Kenapa sih kita nggak mau jujur itu? Ini yang terjadi kok. Kita mau diem-diem aja gitu kan. Ngapain diem-diem aja gitu? Kenapa kita nggak jujur di publik? Tapi masih, Harus tahu. sorry tak potong. Masih pernah nggak kayak mau menyampaikan sesuatu di sosmed, ingin melawan sesuatu tapi wah enggak wis terlalu ngeri gitu. Nggak pernah? Apa pernah? Langsung dihapus? Enggak sih. Saya terutama kita harus mempelajari dulu konteksnya kayak gimana. Oh ya benar-benar. Nggak ada FOMO ya Mas? Iya. Tabrak-tabrak aja lah gitu kan. Ini udah bener, kita udah punya datanya, ya ngapain? Jadi melawan itu juga harus ada isinya ya Mas ya? Iya. Harus ada datanya teman-teman. Kalau teman-teman cuma lawan-lawan aja jatuhnya fitnah. Nah, Jatuhnya fitnah teman-teman. nah nantinya Jadi harus ada datanya juga. datanya dulu. Seperti itu. Terus juga kalau dilihat-lihat skena musik di Kabupaten Lumajang ini sekarang semakin banyak dan unik. Semakin banyak sih untuk sekarang. Kemarin ada tuh teman-teman kita rilis lagu, rilis album, dan setiap kali teman-teman musisi di Lumajang ini manggung selalu ada yang menyuarakan Betul. apapun itu, entah itu isu Palestina, isu kemarin bencana alam seperti itu. Yang waktu itu demo juga ada ojol kelindes. Oh iya. Nah itu teman-teman yang lain juga menyuarakan. Nah kalau Blood Diamond setiap manggung itu apakah juga selalu selain lewat lagunya ya Mas? Itu apakah menyuarakan juga? Mengajak teman-teman? Terutama lingkungan sih. Lingkungan ya terutama ya? Lingkungan. Spesifik. Soalnya saya band punk yang ke lingkungan ini jujur cuma sedikit yang saya tahu. Mungkin SID. Iya. Kalau band punk, kalau selain punk saya ya ada No Stress mungkin itu. Kalau di hip hop ada Tuan 13 dengan dia menyuarakan sangat kencang tentang harimau Sumatera waktu itu. Jadi seperti itu. Untuk kedepannya ini Revolution Society, apakah ada tour atau manggung di mana paling dekat? Untuk pergantian tahun ya semoga masih ada Mas ya. Ya, itu ada Mas, Masih itu ada ada. ya? Revolution Society itu ada, Bro. Takutnya ini personilnya kan umur kan gak ada yang tahu. Oh. Ya semoga Iya semoga masih ada. Kita sangat Ya mungkin untuk tahun depan kita fokus sama single dulu sih. single. Dan ini kan masih banyak proyeknya dan itu belum digarap. Satu pun belum Mas Yan. Karena ya balik lagi modalnya. Iya, modal. Modalnya kita kan apa-apa ya sendiri, membiayai sendiri. Untuk Jadi ya banyak. Untuk ini rencana-rencana ke depan ya featuring sama band-band besar. Terutama idola kita, Superman Is Dead. Nah, udah di spill tuh satu. Iya. Satu band personil ya Mas, satu personil Iya, satu personil. dari Superman Is Dead akan featuring dengan Revolution Society. Kalau kalian tanya kapan ya ayo dong produserin dong. Ayo produserin, sumpah. Tapi jangan dari tambang. Iya. Jangan apalagi Freeport ya bikin Iya. acara dari Freeport. Pengkhianat nanti kita. Jangan. Oh, berarti sementara ini single Ya dulu. single dulu lah nanti. Single dulu. Nah, kalau baju yang dipakai sama ini kan juga baju merchandise dari Revolution Society Mas. Ya merchandise. Nah, ini kalau teman-teman nih mau beli Bisa di Instagram. di Instagramnya. Apa nama Instagramnya Mas? Revolution Society _official. Oh, Ada. ngeri. Saya ya belum punya, jadi saya harus beli. Karena menurut saya dengan kita membeli merchandise-nya band itu, kita mensupport band itu teman-teman. Iya untuk tetap hidup. Untuk tetap hidup. Ini tapi Revolution Society golek duit aku band-bandan ya sih, apa enggak Mas? Enggak ya. Enggak ya. Tapi paling enggak kalian beli itu uangnya buat rekaman tadi Mas, bisa membantu buat rekaman. Kalau untuk mencari uang di band itu kita nggak ke situ sih. Dari awal emang enggak ke situ. Memang bukan tujuan kita. Soal ini yang penting karya kita bisa didengar banyak orang. Terus mereka memahami apa sih yang disuarakan. Keresahan berarti awalnya mulai dari Iya, keresahan. dari keresahan itu kan. Jadi ya kalau
Ya bukan untuk cari duit, memang band-bandan bukan untuk cari duit kan. Nah, Ya untuk menyalurkan hobi. mhm. Kalau kita bisa bikin karya, ngapain nggak bisa nggak bikin karya gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau bisa didengar banyak orang, ngapain didengerin sendiri kan, kayak gitu. Soalnya kan mungkin namanya Revolution Society Band Punk itu kalau ada yang produser mungkin ada kayak masyarakat tidak suka dengan lagu seperti ini. Nah, targetnya bukan dari keresahan malahnya Mas ya kalau Iya, gitu ya. Malah targetnya itu pasar atau pasar, pendengar. betul. Jadinya seperti itu. Yang penting pesan-pesan kita tersampaikan Hmm. di setiap kita bikin lagu apa, pesan-pesannya bisa tersampaikan. Dan sekarang kan, ya sekarang kalau ngomongin anak-anak zaman sekarang, kita kan kita lihat di lapangan itu seperti ini, mereka cuma menikmati aja musiknya. Jadi mereka nggak mendengarkan apa yang disampaikan di situ. Iya. sebenarnya. Iya sih, rata-rata ngono. Heeh. Soalnya gimana ya Mas? Kadang orang nggak tahu ini mungkin keuntungan apa nggak buat band Mas? FOMO itu kayak aku dengerin biar kelihatan keren tapi nggak tahu maknanya. Kan kayak gitu banyak sekarang. Kalau ngomong soal FOMO, kita juga FOMO sebenarnya. Oh iya, Kita juga FOMO ya. FOMO, ya. Kepingin. Kita harus upgrade soalnya, harus upgrade. Jadi apa sih yang diminati dari generasi sekarang seperti apa? Nah, mungkin dengan cara itu kita bisa menyampaikan pesan kita melalui karya tadi. Berarti intinya jangan takut untuk berkarya. Iya, nggak ada FOMO-FOMOan lah, sama. Iya, Kita juga dulunya seperti itu. Iya, iya. Soalnya gitu Mas, setiap kali ada anak kecil atau anak-anak SMP, anak puber lah, anak puber itu yang kemana-mana lihat konser itu, kadang orang-orang yang merasa paling tua atau paling sangar, abang-abangan gigs itu selalu bilang, arek kapanani, selalu bilang gitu. Untuk Anda, abang-abangan gigs, tolong. Anda dulu juga seperti itu. Iya. Saya juga seperti itu dulu. Soalnya kita juga nggak selamanya muda. Iya. Jadi kalau ada anak-anak gitu, yaudah senyum aja. Iya. Ingat kayak dulu, jangan bilang arek kapanane dong. Kalau Anda bilang begitu, putus. Gak ada lagi orang yang mau datang Generasi, ke kita nggak lokal. punya generasi malah. Bener. Jadi ya kalau salah ya diingetin aja. Ya, Diingetin aja kalau salah. gitu. Nggak apa-apa. Orang-orang FOMO nonton itu nggak apa-apa ya Mas ya. Bebas dong. Heeh. Selama itu bayar tiket. Heeh. Jangan jadi abang-abangan yang mosok nggak iso nglepokno aku. Jangan. Masih ada nggak sih Mas abang-abangan kok ngono itu? Masih, tapi Gigs. udah nggak sebanyak dulu. Udah nggak sebanyak dulu ya. Udah, sekarang udah mulai pudar dan mereka ya mungkin udah merasa dirinya udah dewasa. Iya. Nyelek di karte ngono. Nyelek di karte. Jadi ya wes support, kok satu tiket lah, telepono kan. Telepono, nggak usah aku tiket aja. Nah, itu kan udah suatu perubahan sebenarnya. Kalau di zaman-zaman kita dulu kan sampai dijebol, Wah, gila. sampai dibobol kita minus, mereka nggak tahu kemana. Hmm. Akhirnya jadi penanggung jawab ya koordinator. Kalau teman-teman tahu sebelumnya itu saya sama Mas Irul ini pernah bikin konser dulu, bikin gigs. Ya, Ya. mulai 2015 sampai terakhir 2019. 2019 itu kita konsisten setiap tahun ya Mas ya. Nah, Bukan, tapi nggak setahun satu konser, enggak, kadang itu ada kita itu. Gabut aja satu bikin tahun gigs itu gitu. kita kan bikin berapa itu? Bisa sampai 5-4 kali. Dan masanya Tapi yang tidak banyak orang tahu apa? apa? Hasil keuntungan kita konser. Nah, Itu nggak ada orang tahu karena waktu itu memang tidak kita publish dan mungkin sangat minim ya. Sangat minim apa alat kita Ya. untuk pamer istilahnya kan, Nah. pencitraan lah, pejabat. Iya. Pencitraan. Kita waktu itu bikin, jujur aja emang nggak golek duit ya Mas. Memang nggak boleh duit. Emang golek fun waktu itu. Kalau Syukur-syukur ya hal yang apa? Kita seneng-seneng, dibalik kita seneng-seneng, kita masih ada rasa peduli. nah lingkungan. itu. Kadang kan sekarang tuh kayak festival-festival ya nggak, ya terserah festivalis sih, aku nggak anu. Tapi kita dulu, ini membandingkan aja Mas. Dulu kita itu dengan dapat hasil yang ngepres banget, kita donasikan. Kita donasikan Selalu kayak acara tanam-tanam pohon seperti itu. tanam pohon. Iya, mulai 2015. Oh, 2015. Terus kalau teman-teman tahu Rebellion Rose, dulu semua personil Rebellion Rose itu tidak tahu Lumajang.
Tidak tahu. Taunya cuma Pasirian. Kita, Lumajang, oh ini Pasirian. Pasirian. Taunya Rebellion Rose dulu itu Pasirian, bukan Lumajang. Ini saya tidak membanding-bandingkan antara Pasirian dan Lumajang Kota, enggak, kabeh podo, cuma waktu itu mbok ya Mas Fian tuh. Ya mungkin karena mainnya bukan di Lumajang kan. Iya, taunya Pasirian Bukan waktu di itu. Pasirian. Nah, jadi hampir rutin nih Mas. Waktu itu juga skena musik di Lumajang lagi rame-ramenya. Lagi rame sih. Jadi hari Sabtu atau Minggu tiap weekend kalian itu bisa milih. Reggae ada, tempe terutama. Di tempe itu hampir reggae setiap bulan. Reggae ada, kalian mau metal ada, mau punk juga ada waktu itu. Ada. Kita pernah tabrakan kalau nggak salah itu Mas, dulu acara. Yang satunya metal di sini, terus kita punk di sini. Iya. Dipisahkan oleh parkiran teman-teman kalian kalau tahu. Pernah. Tapi sama-sama rame. Iya, sama-sama rame. Pendengarnya itu ada gitu loh. Jadi nggak ada istilah, wis wopo kon kudu konang acara arek pang gitu. Iya. Nggak. Semuanya waktu itu saling support ya Mas, apapun genrenya. Saling support dan terus dibunuh sama Covid. Nah, itu Covid, wah. Brengsek gitu Covid. Itu bener-bener wah, nggak ada apa-apa udah. Udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Dulu itu naik kan metal, reggae, punk gitu Mas ya. Naik terus tiba-tiba reggae tinggal dikit masanya, metal tinggal dikit, punk tinggal dikit. Tapi kita dulu bikin acara tuh campur genrenya, Campur Pernah ya, bikin- all genre memang. all genre. Jadi semua bisa menikmati, nggak ada punk, nggak merasa lebih baik dari reggae ataupun lebih baik dari metal, Iya. enggak. Kita setara aja sih. Iya. Setara. Kita setara. Dan nggak tahu Mas, waktu itu kok band-band yang main meskipun itu membawakan lagu pop atau reggae selalu menyuarakan perlawanan waktu itu. Musisi-musisi Lumajang waktu itu. Aku saking muai biyen yo, aku saking jengkel ya biyen yo. Ya di zaman-zaman itu kan memang ya belajar dari tragedi. Benar sekali. Belajar dari tragedi sih sebenarnya. Banyak kok teman-teman musisi Lumajang atau band Lumajang itu yang menyuarakan tentang perlawanan. Ada salah satu band juga Rizkuna ya Mas ya. Rizkuna punya lagu namanya Tambang Pasir, itu memang kelihatan gimana ya, marah memang, liriknya itu marah meskipun kayak gitu. Band reggae juga waktu itu setiap kali manggung juga selalu tolak ya. Kalian tahu lah ya apa yang ditolak. Seperti Banyak. itu. Ini kan buat teman-teman nih Mas, apalagi yang muda-muda, nom-noman nih, tanggapan tentang anak muda untuk di masa yang akan datang ini seperti apa Mas? Menurut sampean, tanggapannya sampean? Untuk anak-anak muda di masa mendatang ya harus belajar dari sejarah. Karena sejarah penting. Karena tanpa sejarah ya kita tanpa dasar, dan kita ya tidak kita tidak tahu sejarahnya. Terus nanti kedepannya mau gimana kan kayak gitu. Jadi ya wis itu dari sejarah itu. Berarti emang belajar sejarah itu sangat penting. Tidak Sangat melupakan penting. sejarah teman-teman. Sangat penting. Apapun mulai dari kehidupan, kebencanaan segala macam ya harus belajar dari sejarah. Karena dari sejarah juga kita bisa menjadikan sebagai pembelajaran ya Mas. Pembelajaran dan siklusnya itu pasti berulang. Sejarah itu pasti berulang, cuman kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Oke. Seperti itu. Jadi untuk pesan dari Mas Irul untuk anak muda seperti itu. Terus meneng jangan lupa membaca. oh iya, membaca teman-teman ya, membaca. itu penting. Membaca entah itu kalian di handphone atau di buku. Di buku. Kalau saya buku Mas. Emang kalau di handphone mata agak gimana gitu. Ya kita bisa lihat lah sekarang generasi kita kayak gimana kan. Iya. Udah nggak mau baca, ini main tabrak-tabrak aja. Bener. Membaca, serius teman-teman. Membaca itu sangat penting. Penting. Membaca itu penting. Pemimpin negara kita kan ya nggak tahu ya, di kantornya waktu itu ada yang pamitan tidak ada buku sama sekali, yang ada cuma action figure dan komik. Ya nggak apa-apa sih mau komik, tapi tadi nyalono ya. Membaca itu sangat penting. Kebetulan saya juga mahasiswa sastra Indonesia sih kebetulan. Mantap.
Saya juga harus membaca. Ini terus menurut saya juga lanjut. Oh, oke, terima kasih. Arak tadi. Tuh. Nggak ada sponsornya bro. Itu untuk pesan dari Mas Irul tadi untuk anak muda. Ya. Tapi kadang, minum sih Mas ya. Apa? Tapi kadang ada Mas kayak generasi ini sampean itu apa? Milenial ya. Soalnya milenial dong sampean dong. Saya Gen Z. Iyalah. Terkadang itu generasi milenial itu selalu ingin bener dewe. Dimanapun itu ya, tidak semuanya, tapi di sosmed saya selalu membanding-bandingkan konsep mending selalu gitu Mas. Ketika ada anak muda menyuarakan, apalagi yang ramai kemarin itu waktu Soeharto diangkat jadi pahlawan nasional. Oh iya. Kan generasi saya ini kayak ngapain kok menjadikan pahlawan nasional ini. Milenial tuh ada yang marah-marah tuh Mas. Kamu nggak hidup di zamannya sih, makanya zamannya beliau tuh enak. Kamu nggak boleh ngecap orang jelek kalau kamu nggak hidup di zamannya. Ada salah satu TikToker menurut saya, wong itu lumayan gede dan bilang gitu. Menurutku itu aneh nggak sih? Abu Jahal, kita tahu kan ya Mas? Abu Jahal, kita tidak hidup di zaman Abu Jahal, tapi kita sudah tahu kalau Abu Jahal itu orang jahat. Jadi kalau, enggak, saya nggak tahu itu pola pikir macam itu. Sama termasuk orang yang ngono nggak Mas? Ya enggak sih. Enggak ya, berarti semua di Tenggarta itu arek cilik. Ya kita harus melihat dari sudut pandang lain. Nah, benar. Jadi kita nggak bisa serta-merta untuk cari pembenaran. Ya. Ya sekarang kan kacamata orang kan beda-beda gitu. Ya kita lihat positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Nah itu kan harus seimbang. Ya. Harus seimbang. Ini kan saya mau minta tanggapan lagi nih. Ini pribadi ya maksudnya tadi saya. Ada band Revolution Society ini kan juga ya baru muncul lagi kan kapan tahun ini kan Mas ya. Terus juga lagu-lagu tentang perlawanan itu dulu, dan band-band Lumajang ini banyak yang menyuarakan tentang perlawanan meskipun yang mendengarkan arek-arek itu tuh. Sedangkan di Lumajang banyak selebgram gitu kan. Banyak. Kenapa yuk mereka kok nggak berani menyuarakan? Padahal itu bukan yo nggak apa-apa, menyuarakan nggak apa-apa, tapi mereka kayak nggak wis. Padahal itu wis kita dengar motor masalah hal kejanggalan, tapi mereka lebih milih game. Lumajang terutama selebgram Lumajang, nah itu pertama. Ya bisa dibilang itu kan cari aman. Oh, Cari posisi aman dulu. lecek yo. Ya sekali itulah. Kalau kita kan bebas-bebas aja. Ngapakan banget. Bebas aja. Ngapain ya? Orang ini udah terjadi dan itu sudah ada datanya. Ya udah kita tabrak aja. Emang Kebanyakan seperti itu sih. iya kan, gimana ya teman-teman, kayak ini ada hal yang janggal loh di depan kalian, terus kalian ini punya platform untuk menyuarakan dan pasti Power didengar. sebenarnya. Power. Memilih untuk diam aja itu kayak aduh gimana ya. Aku tahu wis, kalau sampean kan terang-terangan kan orangnya Mas yo. Itu sebabnya beliau tidak diajak jadi tim ses ya, makanya yo. Ya orang kaya ngono bisa. Mau jadi apapun ya yang penting saya menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi orang lain, itu aja. Itu. Oke, kita akhiri. Terima kasih Mas Mairul sudah datang. Iki apa sih rek jenenge acara rek? Mau apa ya? Lokal movement. Episode pertama ya wajar. Iki konco dhewe sing diundang. Tak kuat bayar. Terima kasih untuk Mas Irul, semoga kedepannya Revolution Society ya Mas ya. Saya pengen banget ada band dari Lumajang itu bisa naik, bisa nembus kayangan. Kemarin itu ada Lumajang ya, Mary ya Mas ya, Mary SX, kita, teman dari kita. Mary SX. Mary SX jadi opener Superman is Dead di Jakarta. Jakarta. Itu yang tadi berapa tiga
3 dekade. 3 dekade, Bro. 30 tahunnya. Ano, arek Lumajang. Oh, wong nggak ngerti Lumajang kan ya? Iya, kebanyakan memang nggak ngerti. Nggak ngerti Lumajang. Lumajangnya ku nanggung. Mending melok Jember aja atau melok Malang kira-kira. Tadi opener Superman is Dead. Kalau Superman is Dead yes, bukan dibilang band nasional lagi, beliau Iya. udah internasional menurut saya. Internasional. American Tour, Australian Tour, Japan Tour itu udah gila menurut saya. Oke. Pesan saya untuk teman-teman support band lokal apapun itu. Genrenya selama itu membawa nama Lumajang, saya rasa harus support. Nggak hanya band aja ya Mas Yu. Nggak hanya band aja. Selama itu baik, menurutku support. Lah itu drama-drama, selebgram kayak drama nggak usah disupport, nggak usah. Nggak usah kayak ruang ngono nggak usah. Drama-drama di TikTok sampah. Oke, terima kasih. Kembali lagi nanti di episode kedua. Sampai jumpa.